di bawahnya itu udah ada koin baru, yaitu Bitcoin yang baru aja kita beli sebanyak 10 USDT ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membeli Bitcoin ya di exchanger Coinex ya guys ya. Nah, jadi ini merupakan video lanjutan ya dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di exchanger crypto Coinex ini ya, dan juga kita udah membahas juga ya bagaimana cara deposit di Coinex ini. Nah, kali ini kita akan coba bahas bagaimana cara membeli Bitcoin ya di Coinex. Nah, untuk step pertama ya tentunya pastikan teman-teman terlebih dahulu punya akun ya di exchanger Coinex ini ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sudah punya akun di Coinex ya. Jadi buat yang teman-teman yang udah punya akun, kalian bisa login dulu ke akun Coinex kalian ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun ya, silahkan teman-teman daftar terlebih dahulu di Coinex ini ya. Untuk link pendaftarannya itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga ada video panduan pendaftarannya ya. Jadi kalian bisa daftar terlebih dahulu. Nah, kalau udah daftar, kalian bisa login ke akun Coinex kalian juga ya, seperti ini. Nah, langkah kedua ya, setelah teman-teman udah punya akun di Coinex ya, kalian bisa deposit di Coinex terlebih dahulu ya. Untuk cara depositnya juga ada dua metode ya. Yang pertama, teman-teman bisa deposit melalui exchanger lokal ya. Itu videonya udah pernah saya buat juga ya, ada di video playlist. Di situ udah saya bahas bagaimana cara deposit Coinex ini lewat Indodax ya, lewat toko kripto, lewat Mobi, Ajaib Kripto, Reku ya. Pokoknya dari exchanger lokal lah ya, itu udah pernah saya bahas semuanya. Dan yang kedua ya, kalau misalnya teman-teman itu belum punya exchanger lokal sama sekali ya, satupun kalian belum punya, nah kalian juga bisa langsung deposit lewat rekening bank. Nah, caranya gimana bang? Nah, caranya teman-teman bisa klik di bagian menu selengkapnya, kemudian kalian pilih menu P2P ya. Selanjutnya kalian nanti akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di P2P Coinex ini itu masih belum banyak ya. Jadi hanya ada satu pedagang P2P namanya Sansan Bit ya. Jadi kalian bisa beli dari dia, tapi ya di sini menurut saya kalau teman-teman deposit lewat P2P ya, itu kursnya cukup tinggi ya, karena dia memberikan kurs ya per 1 USDT-nya itu adalah Rp17.000. Ya, jadi memang untuk potongannya itu terlalu banyak ya, karena per hari ini itu harga USDT itu adalah 16.500 ya. Jadi kalau misalnya dihargai 17.000, berarti dia per 1 USDT-nya itu ngambil untung Rp500, which is itu cukup besar guys ya, kalau memang teman-teman depositnya dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, depositnya itu lebih baik teman-teman deposit melalui exchanger lokal saja ya. Dan kalau kalian butuh panduannya, kalian bisa langsung buka aja channel YouTube ya, Auris Crypto, channel YouTube saya. Kemudian kalian klik menu playlist ya, lalu kalian tinggal cari aja playlist Coinex. Nah, ini dia ya. Jadi kalian tinggal tonton aja salah satu videonya ya. Mau deposit lewat Mobi ya, Ajaib Kripto, Reku, Pintu dan sebagainya. Oke? Nah, setelah teman-teman nanti deposit ya, kita kembali dulu ya, maka nanti saldonya itu akan masuk ke dalam menu aset kalian ya. Jadi kalian klik di bagian menu aset ini ya. Kemudian kalian klik di bagian menu akun spot ya. Jadi nanti semua aset kalian itu nanti akan masuk ke bagian sini ya, kalau memang kalian kirimnya itu dalam bentuk USDT ya dari exchanger lokal kalian. Kalau misalnya kalian kirim dalam bentuk koin lain ya, berarti nanti akan muncul di sini dalam bentuk koin lain. Nah, setelah kalian udah memiliki koin ya, dalam hal ini saya punya koin USDT ya. Nah, selanjutnya kita udah bisa langsung melakukan pembelian Bitcoin ya di Coinex ini. Nah, caranya gimana bang? Nah, caranya ya teman-teman bisa langsung klik di bagian menu spot ya. Nah, setelah kita udah klik menu spot, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Dan kalau kalian pertama kali buka menu spot di Coinex ini, maka nanti tulisannya itu adalah BTC/USDT ya. Jadi kalian biarkan aja default seperti ini. Ini artinya adalah kalian membeli aset Bitcoin menggunakan ya koin USDT yang kalian punya. Jadi tadi kan kita udah punya koin USDT tuh. Nah, kalau pairnya seperti ini, itu artinya kita membeli Bitcoin dengan USDT yang kita punya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadinya itu punya koin lain ya, misalnya dalam bentuk USDC ya, berarti kalian tinggal cari aja pair BTC/USDC ya.
Atau kalau misalnya teman-teman punyanya koin apa gitu ya, kalian tinggal cari aja BTC/koin yang kalian punya ya. Nah, kalau tidak ada, artinya kalian harus jual dulu koinnya ke USDT. Nah, baru kalian cari pair BTC/USDT ini. Oke? Paham ya? Nah, jadi di sini kita bisa langsung praktek aja ya, bagaimana sih cara membeli koin BTC/USDT-nya ini ya. Di sini yang perlu teman-teman pahami adalah kalian harus ubah dulu ya tulisan limit ini ke market ya, supaya apa? Supaya ketika kalian membeli Bitcoinnya, kalian bisa langsung mendapatkan koinnya ya. Jadi di sini kita klik dulu limit ya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan ya, ada limit, market, stop limit, dan stop market ya. Untuk ketiga menu ini nanti kita akan buatkan video khusus ya, jadi nggak akan kita campur ya guys ya. Jadi di sini kita klik dulu menu market ya. Nah, kalau udah teman-teman udah klik menu market, nah selanjutnya kalian tinggal masukkan berapa nominal USDT yang ingin kalian belikan Bitcoin. Contoh, di sini saya akan belikan sekitar 10 USDT. Nah, kalau udah ya kita tinggal klik beli BTC. Nah, oke, maka berhasil dikirim ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membeli Bitcoinnya ya. Dan kalau kita klik menu aset ya, nah maka di sini akan ada perbedaan ya. Tadi awalnya kan saldo di USDT kita kan sekitar 59 USDT, dan sekarang total saldo di USDT kita itu sisa 49 ya. Dan di bawahnya itu udah ada koin baru, yaitu Bitcoin yang baru aja kita beli sebanyak 10 USDT ya. Jadi di sini dengan 10 dolar uang kita mendapatkan sekitar 0,000843 Bitcoin guys ya. Jadi harga Bitcoin kan saat ini udah hampir 2M. Nah, dengan uang Rp165.000 ya, kita mendapatkan sekitar 0,000843 Bitcoin. Oke, paham ya guys ya. Jadi buat teman-teman pemula yang sering nanya di kolom komentar saya, Bang, berarti kita nggak harus membeli 1 Bitcoin ya? Berarti kita bisa beli cuman 0,00 sekiannya saja? Bisa ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli Bitcoin ya, berarti kalau kalian mau beli 1 Bitcoin ya artinya kalian harus mengeluarkan uang 2 miliar guys saat ini guys ya. Tapi karena di sini teman-teman bisa membeli bagian-bagian kecilnya saja ya, makanya teman-teman bisa membeli dengan harga 10 US dollar ya ataupun 15 US dollar ya. Jadi bagian yang kalian dapat itu cuma sekitar 0,000843 Bitcoin. Oke, jelas ya. Jadi kalau udah masuk ke bagian menu aset seperti ini, itu artinya Bitcoinnya itu udah kalian beli guys ya, dan udah menjadi Bitcoin kalian. Nah, setelah asetnya itu udah ada di sini ya, kalian udah bisa gunakan Bitcoin ini untuk kebutuhan kalian ya. Jadi misalnya teman-teman mau tradingkan ya, mau tradingkan di future ya, kemudian mau kalian investasikan ya rutin tiap bulan, ataupun mau kalian stakingkan ya, ataupun mau kalian kirimkan ke teman kalian, udah bebas ya. Jadi selama Bitcoin ini udah masuk ke menu aset ya, itu artinya Bitcoin ini itu udah sah menjadi milik kalian. Nah, pertanyaannya ya, kemudian kalau misalnya Bitcoin ini mau kita jual ya. Nah, kalau teman-teman pengen jual juga sebenarnya ada beberapa opsi ya guys ya. Opsi yang pertama ya, kalian bisa langsung kirimkan Bitcoin kalian ke exchanger lokal. Misalnya kalian udah punya toko kripto ya, Mobi. Nah, kalian bisa langsung kirimkan Bitcoin kalian ke exchanger lokal tersebut ya. Atau ya, opsi kedua kalian bisa jual lewat menu P2P ya. Jadi kita bisa langsung klik menu beranda, lalu kita klik menu selengkapnya ya. Lalu kita klik menu P2P ya. Lalu kita klik menu jual ya. Jadi kalian bisa langsung menjual Bitcoin kalian di menu P2P ini ya. Tapi kalian harus ubah dulu nih ya. Kalian klik dulu USDT-nya. Oh, ternyata nggak bisa guys ya. Jadi kalau di Coinex ini ya, ketika kalian pengen menjual koin, maka koinnya itu harus berbentuk USDT. Nah, artinya apa? Artinya kalian harus jual dulu Bitcoin kalian ke USDT, baru kalian bisa jual lewat P2P ya. Jadi caranya itu kalian klik dulu menu spot lagi ya. Lalu kalian klik jual ya. Nah, kemudian kalian jual tuh ya Bitcoin yang kalian miliki ya. Contoh kita akan jual setengahnya. Oh, setengahnya nggak bisa guys ya. Jadi coba kita jual aja semua. Lalu kita klik jual BTC ya. Nah, kemudian kalau kita klik menu aset, di sini untuk aset Bitcoin kita udah kita jual semua ya. Udah dalam bentuk USDT. Selanjutnya kita kembali ke menu beranda. Lalu kita klik menu selengkapnya ya. Lalu kita klik menu P2P.
lalu kita klik menu jual. Nah, jadi kalau saldonya itu udah dalam bentuk USDT, nah ini udah bisa kita jual guys ya. Nah, contoh ya, misalnya kita pilih jual lewat si Ando X ya, kita klik jual. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Kemudian kita tinggal masukkan di sini berapa nominal yang pengen kita jual ya. Tadi kan kita punya sekitar 10 USDT ya. Misal kita pengen jual 10 USDT. Oh, ternyata kita kena limit ya. Jadi si Ando X ini ya, dia menerima pembayaran ataupun penjualan itu minimal 18 USDT. Jadi kita harus jual minimal, coba kita masukkan 20 ya, bisa ya guys ya. Jadi kalau kita jual 20, kita akan menerima sekitar Rp320.480. Nah, kemudian kita pilih metode penerimaannya ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan akun kita ya. Di sini tersedia Alobank, BNI, Mandiri, Permata, ShopeePay, Bank BRI, BCA ya. Coba kita pilih Bank BCA. Nah, kemudian kita tinggal masukin nomor rekening BCA kita ya. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau udah kita klik simpan, lalu kita tinggal klik jual USDT ya. Jadi seperti itu. Dan untuk full videonya nanti saya akan buatkan terpisah ya. Bagaimana cara jual ataupun cara withdraw Coinex ini ke rekening bank kita lewat fitur P2P ini ya. Karena kalau kita jelaskan ini secara khusus nanti yang ada videonya ini makin panjang ya. Karena memang di video ini kita khusus membahas bagaimana cara membeli Bitcoin di Coinex-nya. Oke, saya rasa udah cukup jelas video bagaimana cara membeli Bitcoin di Coinex ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.